rencana Allah tidak pernah just enough. Rencana Tuhan adalah more than enough. Rencana Tuhan adalah abundant. Bahkan rencana Tuhan Yesus more abundantly. Bukan abundant loh, more abundantly. Luar biasa saudaraku. Nah saudara, saya mengalaminya. Ketika saya masih bekerja sebagai kontraktor, saya mencoba mengumpulkan di pundi-pundi saya. Ya. Oh, di pundi-pundi segala sesuatu untuk saya, penghasilan untuk saya, dan untuk beli keperluan saya. Dan saya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena itu ngerokok terus, saudaraku ya. Rokoknya nyambung terus, sebab apa? Stres. Saya dulu waktu stres. Wah, banting barang, banting pintu. Untung tidak banting istri. Waduh, saudaraku stres. Lalu kemudian bertobat. Ketika jadi zaman itu selalu not enough. Penghasilan berapapun, not enough. Lalu ketika bertobat saya mengalami yaitu keajaiban buli-buli. Saya mau ceritakan dulu. Saya potong cerita kesaksian saya. Saya cerita tentang 2 Raja-Raja pasal 4. Bisa lihat di sana ada seorang janda yang dalam keadaan berhutang. Orang Israel punya perjanjian dengan Yahweh. Kok berhutang? Ada banyak alasannya, saya tidak bisa ceritakan sini. Salah satunya mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Atau tidak bisa manage. Dari cuan CM jadi cuan cetun. Pokoknya anaknya semua diambil oleh debt collector. Soalnya nyebut diri anak Tuhan, pakai kalung salib. Punya utang kredit card. Itu tidak normal. Berurusan sama debt collector, itu tidak seharusnya. Karena firman Allah berkata engkau tidak akan meminjam tetapi meminjamkan. Engkau akan jadi kepala dan bukannya ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. 2 Raja-Raja 4. Janda ini datang pada Nabi Elisa. Celaka Tuanku. Engkau tahu suamiku hambamu itu. Seorang yang takut akan Tuhan. Tapi lihatlah sekarang debt collector datang. Untuk mengambil kedua putraku. Karena mereka memakai personal guarantee. Jadi anak cucunya ikut nanggung semua. Jangan ada di sini. Seseorang pun meninggalkan hutang buat anak cucunya. Orang benar meninggalkan apa? Warisan. Katakan warisan. Orang benar meninggalkan warisan buat anak cucu. Bukan ninggalin hutang. Amen saudaraku. Kemudian kata Elisa. What do you have in the house? Apa yang kamu punya di dalam rumah? Ya Tuanku, tidak punya apa-apa lagi. Mebel sudah hamba jual semuanya. Jadi kami Japanese style duduk di bawah. Tapi kami punya buli-buli kecil. Apa artinya? Kecil dan sedikit minyak, sedikit loh bos. Sedikit sekali. Kata Elisa, pinjamlah bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Setelah itu tutuplah pintu supaya kamu tidak dikira gila. Tuangkan minyak. Tuangkan minyak. Sebab apa? Janda ini punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berjanji akulah suami dari janda-janda. Dan bapak daripada anak yatim. Kalau Anda di sini tidak bersuami, Tuhan adalah suamimu. Dan papa daripada anak-anakmu. Dan ketika janda itu menuangkan, mereka tercengang. Karena apa? Apa yang dialami dulu zaman Nabi Elia terulang. Tetapi sekarang bencananya lebih gede. Saya percaya perjanjian baru, there's a greater miracle daripada perjanjian lama. Ada banyak orang berkata, oh seandainya kita tinggal di zaman rasul-rasul. No, saat ini saat yang paling exciting. Karena mujizat akan terjadi. Dan Tuhan berkata bahwa akhir zaman ini ada transfer of wealth. Pemindahan kekayaan daripada dunia. Mereka mengumpulkan, menumpuk segala sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang dikenaan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua pengusaha di sini, pastikan engkau dikenaan oleh Tuhan. Dan kemudian ternyata sampai bencana yang terakhir.
ketika dia tuangkan bejana yang terakhir. Tes berhenti. Satu pelajaran di sini. Jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan. Ketika saya masuk ke sini 5 tahun yang lalu, saya berkata pada para pemimpin sini, mari kita buat 5 center. Semacam ini. Sekarang sudah 5. Selalu saya katakan mari kita buat 10 center. Mari bangkitkan banyak pemimpin. Pemimpin muda. Bangkitkan anak-anak muda. Supaya Surabaya menjadi kota pujian. Saya tidak mau batasi Tuhan. Seberapa besar kita percaya pada Tuhan, itulah yang terjadi. Ketika saya canangkan 1000 gereja baru. Saya tidak pernah membayangkan. Saya tahu cabang kita di Dubai, itu beranak Abu Dhabi, saudaraku. Tidak lama lagi diresmikan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya ceritakan tentang diri saya. Pada waktu saya bertobat, Tuhan membuat saya satu pelajaran. Yaitu tentang buli-buli. Pada waktu itu saya bangkrut, saudaraku. Ya, bayar utang waktu itu tidak bisa, cuma bayar bunga saja. Kerja untuk bayar bunga. Tetapi ketika saya bertobat, keadaan Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan memberikan satu petunjuk, bahwa dia adalah gembala saya. Karena saya ini laki-laki sejati yang tidak suka belanja. Maksudnya saya buat janji sama istri saya, pokoknya aku enggak mau loh belanja ke pasar, mau. Atau ke supermarket, enggak mau. Nah saya mendengar pembicaraan yaitu pembantu saya. Bu, berasnya habis. Ya saya ngomongin ya beli saja toh. Meskipun bangkrut beli beras yang masih bisa. Lalu pembantu saya ini non-Kristen. Dari fokus dari mayoritas. Dia bilang gini, loh Bapak enggak tahu ya? Sudah berapa bulan ini hampir 2 tahun, kita tidak pernah beli beras. Selalu ada orang yang kirim. Loh saya tanya siapa yang kirim? Kadang-kadang enggak nyebutkan nama, tapi kirim beras. Jadi dia yang cerita, pokoknya sudah habis mesti ada yang kirim beras. Jadi ibu enggak usah beli beras. Sebentar lagi ada bunyi bel. Ting tong. Dia yang ngomong sama kita. Bapak enggak percaya? Coba saya lihat ya. Dia kembali bawa beras 25 kilo, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau beritahu saudara. Air mata saya mengalir. Tuhan berkata, I take care of you. Aku memelihara kamu. Dulu kamu kerja dengan keringat. Sekarang kamu hidup dengan anugerahku. Ada banyak saudara yang mencapai di sini. Saudara mempercayai Tuhan untuk keuangan. Tapi, tidak ada orang hidup mau pas-pasan. Ada kelebihan kekurangan orang Chinese. Salah satu kelebihannya begini. Tidak ada seorang pun mau jadi pegawai. Mereka semua mau jadi laupan. Tidak ada yang mau jadi wiki, mau jadi pegawai, nggak ada. Jadi kalau kerja sama orang cuma belajar. Tidak selama-lamanya jadi pegawai. Mereka risk taker. Mereka berani mengambil risiko. Karena itu biasanya kalau Sincia ini mereka berkata, saudaraku, nien yui, selalu ada kelebihan. Itu satu ucapan yang baik. Selalu lebih. Karena Elisa berkata kepada janda miskin itu. Dia berkata, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau dan anak-anakmu. Engkau dan anak-anakmu. Saudaraku, ketika mendengar beberapa saudara mengaku, iya Pak. Rupanya saya itu baru sampai back level. Sebab pernah kejadian ada seorang teman, ya dia itu naksir pada seorang gadis cantik, bibirnya seksi. Tapi orang tuanya gak senang. Dia bilang kalau bibirnya lebar itu boros. Mertuanya toto, saudara ya, orang tuanya. Cari yang bibirnya kecil ya perkutut. Itu irit. Amin.
Apalagi kalau bibirnya kecilnya perkotot, irit, lipstik. Waduh, pemikiran seperti itu nggak cocok. Amin, saudaraku. Sebab mulainya dari ketakutan. Mulainya dari ketakutan, saudara. Tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mau meningkat lagi? Siapa mau meningkat? Abaikan tangan saudara. Kalau saya mau meningkat ada tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ini adalah the basket level. Tingkatan keranjang. Orang Chinese itu kalau memberikan salam pakai jeruk 2. Di Hong Kong, di Singapura, sebabnya angka 8. 8 itu fat, 8. Ya. Nah saudaraku, mereka saja mengucapkan hal-hal yang positif. Apalagi kita anak Tuhan. Jangan pernah berkata pada suamimu, model kayak kamu ini. Tidak mungkin, jadi kamu tidak ada tampang bos. Jangan bilang begitu saudaraku. Sebab firman Allah mengajarkan, ya ini bukan sulap, bukan sihir. Bahwa kekayaan tidak untuk yang berhikmat. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemenangan pertempuran bukan untuk yang kuat. Tetapi Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan, dan tahun year of double portion, the year of grace and favor akan turun atas saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So ingat, ketika terjadi satu kelaparan karena mengikut Yesus. Ada saat itu ada 25.000 orang. 5.000 laki-laki tercatat, belum perempuan dan anak-anak. Zaman dulu enggak ada orang anaknya cuma 1, 2 gitu. Ya, anaknya banyak. Coba kalau pergi ke Israel, yang ortodoks anaknya 4, 5 gitu saudara ya. Ya pasti 30 ribuan lah kurang sedikit. Dan saat itu, murid-murid berpikir dengan pola pikir pundi-pundi. Mereka buka pundi-pundinya dan mulai menghitung. Xiaoqian, uang kecil. Guru, ada 200 dinar. Tapi apa artinya 200 dinar? Kalau roti kita produksi kecil-kecil, kalau roti kecil segini, itu malah bukan jadi kenyang, jadi keseretan. Amin. Pola pikirnya pundi-pundi, saudara. Mereka juga tidak punya pola pikir buli-buli. Bahwa Tuhan akan memelihara. Mestinya mereka nyanyi, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Enggak saudara. Mereka berkata, we have a problem here. Ini sudah malam, jauh dari mana-mana. Apa yang harus kita perbuat? Tapi seorang anak laki-laki kecil memberikan yaitu keranjangnya. Saya percaya keranjangnya kecil. Ini kan kita baru hadiah Natal jadi banyak ini saudara. Dan membawa 5 roti kecil, roti jelai, dan 2 ikan. Ikannya juga pasti bukan kakap yang gede, mungkin kecil. Karena sekitar Danau Galilea, ikan kecil 2 biji. Ya. Dan dia bawa kepada Rasul Andreas. Andreas punya sedikit pengharapan. Dia berkata, guru, tapi rotinya kecil sedikit kali ya. Ikannya apalagi, ini cuma kakaknya teri, kecil sekali. Selalu orang melihat ukuran, selalu melihat jumlah. Tidak melihat Tuhan